Untuk praktikum kimia, Bapak Ibu guru bisa mencoba aplikasi yang berbasis online atau aplikasi untuk penggunaan praktikum kimia. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Iridium Chemistry Lab. Nah, terlebih dahulu kita harus mempunyai aplikasinya, namanya aplikasi VLab 2.1. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu sudah mengekstraknya, di sini Bapak Ibu bisa memilih VLab Exe dan nanti itu akan muncul seperti ini. Nah, apa saja yang terdapat di dalam aplikasi ini? Di sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa melihat ada Iridium Solutions seperti distilasi air. Misalnya kita coba klik. Nah, ini ada distilasi air. Kemudian stock solution. Misalnya ada 19 molar NaOH, 11 ada larutan HCl, kemudian strong acid. Kalau kita klik 2 ini ada HCl, H2SO4, ada weak acid. Nah, ini sampai ke bawah, sampai NaCl untuk solid. Nah, di sebelah sini ini ada alatnya bisa kita pilih beker itu misal berapa, 250 ml beker. Coba kita klik dan dia akan nanti muncul nih Bapak Ibu seperti itu. Lalu misalnya kita mau pilih apalagi Erlenmeyer, mau ukuran berapa, 500 ml, kita tinggal klik di sini. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada Bunsen gitu. Ini kita bisa pilih. Nah, Bapak Ibu ini bisa merancang alat tersebut seperti itu. Tergantung topik praktikum kimianya. Nah, nanti untuk larutannya Bapak Ibu bisa memilih, misalnya 10 ml larutan HCl. Nanti di sebelah kanannya ini ada molaritasnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencobanya menggunakan Iridium Chemistry Lab. Nah, untuk menghapusnya Bapak Ibu tinggal klik saja baru di remove. Bisa. Nah, untuk aplikasi online-nya Bapak Ibu guru bisa menggunakan Chem Collective. Chem Collective ini Bapak Ibu bisa memilih topik yang mana yang akan dilakukan, misalnya yang akan dilakukan praktikumnya, misalnya thermochemistry, stoichiometry. Saya ambil contoh ya acid base chemistry ya Bapak Ibu. Diklik 2 kali di sini. Nah, di sini ada pilihannya, mau pilihan yang mana, strong acid dan basa, atau asam lemah dan basa, atau buffer solution, atau asam basa titrasi. Nah, untuk strong acid and basa ini saya memilih contoh determine the concentration of the unknown strong acid. Kita klik go di sini. Nah, tampilannya seperti ini, berbeda dengan yang iridium tapi sama saja. Yang iridium juga ada keterbatasan alat dan bahan, sama juga di chemcollective.org ini. Nah, saya ingin melakukan praktikum keseimbangan asam dan basa, di mana valensi asamnya ini sama dengan 1, valensi basanya juga sama dengan 1. Misalnya saya mau memilih solutionnya dulu, saya pilih distilasi H2O. Di sini saya taruh. Kemudian saya pilih lagi misalnya phenolphthalein di sini. Lalu saya memilih 10 molar NaOH. Nah, ini dia. Saya klik 2 kali, di remove saja. Lalu saya memilih asid. Ya, ini ada unknown acid. Nah, di bagian bawah ini nanti ada pertanyaan Bapak Ibu, what is the concentration of the acid? Kita mau tahu berapa molar ini
larutan asam ini. Jadi nanti siswanya bisa mencoba, mereka menghitung berapa konsentrasi larutan asam tersebut dan tinggal diklik cek. Nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini saya mau melakukan titrasi, maka saya memilih glassware-nya itu di other itu buret. Nah, jadi di sini saya mau mentitrasi larutan asam ini yang 100 ml suhunya 25 derajat Celcius. Nah, terlebih dahulu saya masukkan dulu fenolphthalein ke dalam anon acid ini, larutan asam. Nah, kita dekatkan saja. Maka saya coba memasukkan 1 ml, lalu klik pour ke dalam. Nah, di sini sudah bertambah 101 ml. Di close saja, kita letakkan di pinggir fenolphthalein-nya. Baru untuk larutan NaOH-nya ini saya coba encerkan dengan menuang ya, itu 50 ml air. 50 ml, lalu klik pour. Sudah ketambahan jadi 100 menjadi 150 ml. Suhunya masih sama 25 derajat. Saya pinggirkan dulu air distilasinya. Nah, ini kemudian saya masukkan larutan NaOH ini ke dalam biuret. Nah, seperti ini saya coba masukkan 50 ml ke dalam biuret, baru diklik pour. Nah, sudah di dalam ini, close saja. Nah, ini sudah berkurang airnya. Sudah bertambah, maksud saya sudah ada 50 ml air di biuret ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencoba, misalnya saya tuangkan ke dalam anon acid ini, misalnya mau 10 ml, 20 ml sampai dia ada perubahan warna menjadi warna merah muda. Dan berapa mili itu bisa kita hitung berapa molar larutan asamnya yang belum diketahui larutan asam ini. Nah, misalnya karena saya sudah memasukkan larutan asam ini 50 ml ke dalam biuret, saya coba mentitrasinya, coba langsung secara 50 ml itu dimasukkan ke unknown acid ya Bapak Ibu ya. Dekatkan saja seperti ini. Harus didekatkan sampai dia ada muncul berapa mili seperti itu. Nah, berapa mili misalnya? Saya coba 50 mili ya Bapak Ibu, langsung ya misalnya ya. Nah, langsung dia berubah menjadi 50 mili. Suhunya itu berubah-ubah ya, jadi yang tadinya 25 derajat, dia berubah. Kita close aja dulu. Ya. Dia langsung berubah menjadi warna merah muda, anon acid. Suhunya sudah sekitar 25 derajat, 7 dan terus. Nah, sambil menunggu perubahan berapa pastinya suhu dari anon acid ini, bisa menghitung bila valensi asam dan basanya itu sama dengan 1. Maka misalnya kita tulis 1 misalnya. Maka kita tinggal klik cek Bapak Ibu, klik cek. Nah, ternyata ini salah. Your answer is wrong, but you still have to attempt left. Please check your answer and try again. Jadi kalau misalnya salah nanti bisa dihitung kembali. Misalnya kita coba lagi, misalnya 1,29 molar. Cek lagi. Oh sorry, number in space. 1. Dia salah lagi, atau kita misalnya coba masukin 2 gitu. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu dari hasil perhitungannya. Maka nanti di sini akan kelihatan your answer is not correct. The solution contain 1,97 molar strong acid.
Dan ternyata setelah kita hitung berarti dalam 151 mili ini amino acidnya itu ternyata dia molaritasnya 1,97. Dan di sini suhunya masih sama 25 derajat. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Iridium Lab atau misalnya chemcollect.org untuk menambah wawasan keterampilan anak dalam mencoba atau melakukan praktikum kimia. Saya mohon maaf bila ada kekurangan saya dalam menjelaskan mengenai materi kimia. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMA. Terima kasih.